Haaland mejan, Manchester City imbang. Chelsea tumbang setelah sekian lama menang. Setan Merah tumbang di kandang Wolves. Mo Salah cetak gol, The Reds menang 3-1. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Haaland gagal penalti, Manchester City versus Everton tuntas 1-1. Tak ada pemenang ketika partai Manchester City versus Everton tuntas. Skor akhir 1-1 menghiasi pertandingan. City unggul duluan lewat Bernardo Silva di menit ke-14. Iliman Ndiaye menyamakan kedudukan berkat golnya di menit ke-36. Haaland membuang peluang emas lewat penalti di babak kedua setelah digagalkan Jordan Pickford. Hanya menambah 1 poin, City masih tertahan di posisi ke-7 klasemen Liga Inggris dengan 28 poin, sementara Everton masih di posisi ke-15 dengan 17 poin dari 17 laga. Newcastle permak Aston Villa. Bermain di St. James Park, tuan rumah tampil apik dan berhasil mencetak 3 gol tanpa balas lewat aksi Anthony Gordon di menit kedua, Alexander Isak di menit ke-59, dan Joelinton di menit ke-90 plus 1. Villa sendiri bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-32 setelah John Duran mendapatkan kartu merah. Dengan hasil ini Newcastle masih aman di peringkat kelima dengan raihan 29 poin, sementara Aston Villa berada di posisi ke-9 dengan raihan 28 poin. Nottingham Forest versus Tottenham Hotspur, The Lily-Whites keok 0-1. Nottingham Forest mengalahkan Tottenham Hotspur dalam laga Boxing Day Liga Inggris. The Lily-Whites digebuk 0-1 di laga tersebut. Satu-satunya gol di laga tersebut dicetak oleh Anthony Elanga di menit ke-28. Hasil ini membuat Nottingham Forest sementara naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Inggris dengan 34 poin dari 18 laga, sementara Tottenham Hotspur tertahan di peringkat ke-11 dengan 23 poin. Chelsea versus Fulham, The Blues tumbang 1-2. Bermain di Stamford Bridge, Chelsea tumbang 1-2 dari Fulham dalam laga Boxing Day Liga Inggris. Di laga tersebut, The Blues unggul lebih dulu lewat aksi Cole Palmer di menit ke-16. Fulham menyamakan kedudukan lewat aksi Harry Wilson di menit ke-82. Rodrigo Muniz hadir sebagai penentu kemenangan Fulham lewat golnya di menit ke-90 plus 4. Dengan hasil ini Chelsea tetap di urutan kedua dengan 35 poin, sedangkan Fulham naik ke posisi ke-8 dengan 28 poin. Wolves versus MU, Setan Merah takluk 0-2. Bruno Fernandes kartu merah. Manchester United menandai Boxing Day dengan kekalahan 0-2 di markas Wolverhampton. MU bermain dengan 10 orang saja di menit ke-47 setelah Bruno Fernandes di kartu merah. 2 gol Wolverhampton dicetak oleh Matheus Cunha di menit ke-58 dan Hwang Hee-chan di menit ke-90 plus 9. Dengan hasil ini, pasukan Ruben Amorim kini melorot di peringkat ke-14 klasemen dengan perolehan 22 poin dari 18 laga, sementara Wolves di posisi ke-17 dengan 15 poin.
Liverpool versus Leicester City, Mo Salah cetak gol, The Reds menang 3-1. Bermain di Anfield, Liverpool mengatasi Leicester City 3-1 dalam laga Boxing Day Liga Inggris. Di laga tersebut, Leicester unggul berkat gol Jordan Ayew di menit ke-6. Setelahnya, si Merah mampu comeback dengan mencetak 3 gol lewat aksi Cody Gakpo di menit ke-45 plus 1. Curtis Jones di menit ke-49 dan Mohamed Salah di menit ke-82. Hasil ini membuat Liverpool mantap di puncak klasemen Liga Inggris dengan 42 poin dari 17 laga, sementara Leicester City masih tertahan di posisi ke-18 dengan 14 poin dari 18 laga. Hasil lengkap Boxing Day hari ini. Bournemouth bermain imbang 0-0 dengan Crystal Palace. Southampton kalah 0-1 dari West Ham. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Mo Salah dengan torehan 16 gol. Haaland kena mental. Haaland maju menjadi eksekutor penalti kalah melawan Everton, namun gagal menaklukkan Pickford. Kiper Inggris itu bisa menahan tendangan striker Norwegia ke sisi kanan bawahnya. Yang menjadi sorotan, Jordan Pickford sempat meledek Erling Haaland. Kiper 30 tahun itu menjulurkan lidahnya ke Haaland sebelum tendangan dilakukan lawannya. Momen itu dicap membuat Haaland kena mental. Amorim lebih buruk dari Ten Hag. Kekalahan melawan Wolves membuat Setan Merah melorot ke peringkat ke-14 klasemen Liga Inggris. Amorim yang baru 1,5 bulan menempati kursi manajer MU pun dipaksa menorehkan catatan negatif. Statistik BBC Sport mengemukakan Ruben Amorim kini sudah menderita 4 kekalahan dalam 7 pertandingan pertamanya di Liga Inggris. Amorim jadi manajer MU yang paling cepat membukukan kekalahan keempat, bahkan lebih jeblok dari pendahulunya Erik ten Hag. MU kesetelan pabrik. Bulan madu Manchester United bersama Ruben Amorim ternyata berlangsung sangat singkat. Manis-manis kemenangan tinggal cerita. MU sekarang kembali ke setelan pabrik. MU memang tampil mengecewakan di pertandingan ini. Mereka sebenarnya mendapatkan momentum untuk menyerang dan mencetak gol, tetapi finishing buruk ditambah kartu merah sang kapten jelas merepotkan Setan Merah. Semifinal Piala AFF 2024, Vietnam bungkam Singapura 2-0. Vietnam mengalahkan Singapura 2-0 dalam leg pertama semifinal ASEAN Championship 2024. 2 gol Golden Star Warriors hadir di penghujung laga lewat aksi Nguyen Tien Linh dan Xuan Son. Vietnam akan menjamu Singapura pada leg kedua di Vietri pada tanggal 29 Desember mendatang. Mereka hanya butuh hasil imbang untuk melangkah ke final. Rui Borges ambil alih kendali Sporting Lisbon. Sporting Lisbon dipastikan akan memiliki pelatih baru saat menghadapi rival sekotanya Benfica dalam derby Lisbon akhir pekan ini. João Pereira yang baru saja menggantikan Ruben Amorim bulan lalu akan digantikan oleh Rui Borges. Keputusan untuk menunjuk Borges datang di saat yang krusial. Borges akan menghadapi tantangan berat untuk mengembalikan Sporting ke jalur kemenangan dan memenuhi ekspektasi tinggi dari para penggemar klub. Dapat kontrak 3 tahun, Oscar resmi kembali ke Sao Paulo. Mantan gelandang Chelsea Oscar resmi kembali ke Sao Paulo dengan menandatangani kontrak 3 tahun. Kembalinya Oscar ke tanah kelahirannya menandai akhir dari perjalanan panjangnya di China, di mana ia menghabiskan 8 musim terakhir bersama Shanghai Port dan meraih 3 gelar Liga Super China.
Selama karirnya di Eropa, ia dikenal sebagai pemain yang memiliki kualitas luar biasa. Meskipun sukses di luar Brazil, sang pemain selalu memiliki ikatan emosional dengan Sao Paulo, tempat ia memulai karir profesionalnya pada 2008. Usai nganggur 3 tahun lebih, Joachim Low terbuka terima tawaran melatih. Joachim Low mengakui bahwa kini ia terbuka untuk menerima tawaran melatih klub setelah lebih dari 3 tahun lamanya menganggur pasca ia meninggalkan jabatannya di timnas Jerman setelah gelaran Piala Eropa 2020 yang lalu. Meski kini berstatus tanpa pekerjaan, namun Joachim Low bukanlah pelatih yang layak untuk diremehkan. Ia memiliki CV pernah mengantarkan timnas Jerman juara Piala Dunia 2014 silam dan Piala Konfederasi 2017. Postecoglou sebut UCL jadi penghalang transfer Tottenham. Manajer Tottenham Ange Postecoglou mengisyaratkan bahwa format baru Liga Champions yang diperpanjang akan membuat perekrutan pemain di bursa transfer Januari menjadi lebih sulit bagi klubnya. Spurs ingin merekrut setidaknya 1 defender bulan depan dan Postecoglou sebelumnya mengkonfirmasi bahwa klubnya ingin meningkatkan lini serang. Akan tetapi niat mereka untuk memperkuat kedalaman opsi akan lebih rumit karena adanya 2 pertandingan di kompetisi Eropa setelah Natal untuk kali pertama. Kabar buruk, Mason Mount akan absen hingga Maret. Mason Mount dipaksa keluar lapangan hanya 14 menit setelah pertandingan dimulai melawan Manchester City di Stadion Etihad pada awal bulan ini. Masalah itu lantas memicu kekhawatiran atas kebugarannya untuk jangka panjang. Menurut Talksport, Mount mungkin tidak akan beraksi hingga Maret 2025. Sebelumnya Mount mengalami 2 cedera terpisah dan musim lalu ia absen selama 3 bulan karena masalah betis. Amorim mengkonfirmasi bahwa gelandang tersebut akan absen untuk waktu yang lama. Chelsea harus mengurangi ketergantungan pada Cole Palmer. Sebuah pesan disampaikan Enzo Maresca kepada skuad Chelsea. Ia ingin skuad The Blues tampil lebih baik lagi dan tidak bergantung dengan sosok Cole Palmer. Maresca sendiri justru resah melihat penampilan apik Palmer. Ia menilai Chelsea mulai ketergantungan pada sang pemain dan itu bukan hal yang baik bagi sang pelatih. Ia menilai bahwa Chelsea ketergantungan pada Palmer. Karena jika Palmer absen di timnya, maka itu akan jadi malapetaka bagi The Blues. Palmer saat ini jadi pemain Chelsea yang paling diawasi di setiap pertandingan. Napoli coba bajak John Duran dari Aston Villa. Klub papan atas Serie A Napoli dikabarkan tertarik untuk merekrut striker baru pada bursa transfer Januari dan satu nama yang menarik perhatian adalah John Duran dari Aston Villa. Klub asal Naples itu dikabarkan telah mencoba untuk membujuknya dengan melakukan pertemuan dengan perwakilan yang pada saat ini menjadikan Napoli sebagai pelabuhan yang lebih difavoritkan. Untuk mengamankan jasanya, Partenope perlu mengeluarkan lebih dari 40 juta euro. Itu akan memerlukan sesuatu yang spesial untuk membujuk mereka melepasnya. Manchester City tertarik pinang Michele Di Gregorio dari Juventus. Penjaga gawang Juventus Michele Di Gregorio kabarnya diminati oleh Manchester City sebagai potensi pengganti Ederson Moraes di masa depan. Namun demikian itu tidak akan mudah lantaran Di Gregorio baru bergabung dengan Bianconeri pada musim panas lalu. Statusnya di skuad sinyonya tua sendiri masih sebagai pinjaman dari AC Monza, namun Juve dipercaya akan mempermanenkannya di akhir musim. Pep Guardiola difavoritkan gabung Real Madrid. Pep Guardiola digadang-gadang akan pindah secara sensasional ke Real Madrid
di tengah meningkatnya spekulasi mengenai posisinya di Manchester City. Mantan gelandang Liverpool Didi Hamann mengulas situasi Guardiola. Sang manajer pernah mengatakan bahwa peran di tim nasional akan menarik jika dia meninggalkan City. Tetapi Hamann menyarankan suatu hari dia bisa mengambil alih Real Madrid, sekalipun memiliki hubungan masa lalu dengan Barcelona. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!